ila hadrati Rasulullah sallallahu ila wahidya ba'al kulli muslim Allah kullahu dhunubahu wa yataghashahu birahmatihi wa rasulillahi ilahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babenya. Ya. Dia udah diri dan berterima. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin bismillahirrahmanirrahim innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan wa innallaha syakirun alim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jami'il asatidatil kiram, seluruh ustaz yang saya enggak sebutin satu-satu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Sahibil baik Bapak Mitra dan keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberi berkah, sehat, banyak umur dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, yang halal berkah, dan bisa berangkat umroh. Amin. Sebetulnya Pak Mitra ngajak kita untuk berangkat umroh bareng-bareng, cuma ditungguin di Masjidil Haram, temuan di sono. Ya, ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih dikasih umur. Kalau enggak, udah 7 hari kita. Ya, ada yang 3 hari, ada yang awal udah. Ya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih sehat. Ngapain Allah masih kasih kita umur? Allah masih kasih kesempatan kepada kita. Mau benar kalau kira-kira bahasa tuh benar nggak ibu lihat ini bahasa kita si bangun ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hari ini Allah cabut nyawa kita, bisa ya, karena memang semuanya betul milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita hidup sampai hari ini dan mudah-mudahan panjang umur kali Allah pengen berangkatin kita haji dan umroh. Amin. Amin. Cuma memang hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, haji atau umroh berangkatnya seseorang ke Baitillah, rumah Allah, Ka'bah. Ini setiap orang yang beriman selalu kepengen, kangen, udah ke sono pengen ke sono lagi, kangen sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Nabi, orang yang ziarah ke makamnya seolah-olah dia berkunjung kepada Nabi ketika Nabi masih ada. Kata Nabi begini, orang yang berkunjung ziarah ke makam Nabi
seolah-olah dia datang ke Nabi waktu Nabi masih ada. Masya Allah. Jadi oleh karenanya ketika seseorang dikasih umur, dikasih sehat, ya, harus ada usaha ikhtiarnya. Kalau saya sering bilang dalam takdir, orang mau apa juga harus punya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Apa punya apa? Duit, doa, U-nya, usaha, I-nya, ikhtiar, T-nya, tawakal. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, sama punya duit beneran, berangkat. Berangkat. Kalau setoran, enggak juga. Ini hadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang yang beriman berharap, karena memang ini Makkah hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah tanah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sejak masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cerama bener kan? Lamaran ya Allah subhanahu. Masya Allah ya. Orang yang memang diharapkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu dibimbing oleh Allah. Jalan Nabi Allah Ibrahim bersama Ismail sama bininya diajak jalan. Udah kita di sini aja bang, berkata aja. Saking jauh jalannya, udah bang sini aja bang. Baru mau duduk ya udah dah, ini kita gelar. Jibril nyampe ngapain loh? Kita berangkat lagi. Terus nyampe lagi capek lelah, bang udah bang istirahat sini aja kali bang, tanah yang dimaksud. Jangan ini tanah orang. Dari sertifikat itu karena Allah subhanahu. Jibril datang lagi, tidak di situ, berangkat. Sampai kemudian bertemu dengan satu lembah. Ini Mekah itu dulu, ya dulu kata orang dalam sejarah. Tadi kata kita orang dulu, ya. Orang dulu udah nggak ada. Ini hadirat Allah subhanahu. Mekah itu lembah. Di pinggir Mekah itu bukit isinya. Dulu, sekarang mah hotel mulu. Ya, hanya Pak Anda masih ingat tadi kita baru kemarin. Hotel mana jemput di Gondor, ya jemput di banget tinggi. Ya adalah Allah. Dulu nih lembah subhanallah, hampir nggak pernah dilewati orang, tapi ini adalah tanah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hajar sampai, oh kita benar ini di sini. Ada satu pohon di situ buat tempat ngadem doang. Nah, daunnya jarang banget. Ya. Subhanallah, kalau bicara panas di Timur Tengah itu beda sama di sini. Ya. Panasnya benar-benar masya Allah. Ya, panasnya luar biasa. Dinginnya nih. Kalau sekarang nggak salah musim dingin insya Allah. Tahu musim internasional biasanya kalau di Indonesia hujan, Solo dingin. Karena pada dingin apa? Dingin. Ini nggak ngikut. Karena dia aja sih. Ya, masya Allah. Musim dingin. Dinginnya biar kata terik matahari, tapi dinginnya terasa. Kayak di Solo ada topi tuh kayak wong apa sih yang nutupin wong pala doang. Cuma nutupin kuping doang. Cuma begitu doang. Tutupin pala. Oh, ada juga yang kupingnya tutupin. Ya, biar nggak dingin maksud. Kalau panggil susah. Ini agak terus aja. Kalau tutupin kupingnya. Adalah Allah. Tapi nggak boleh kesel kita panggil di Mekah, nggak boleh kesel. Nggak boleh gedek kita orang. Man hajjah hajjal bait lam yarfuth wa la yafsuq raja'a kama waladummu. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, sesampai di Mekah dia nggak berkata kotor, dia nggak gedek sama orang, nggak ngomongin orang, nggak ngomong kejelekan, maka hadirin rahmat Allah, pulang dia, insya Allah dosa-dosanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya ini penting dilatih orang yang dulunya ketika hidup di Jakartanya, hidup di Bekasinya, hidup di daerahnya, ngomongin tetangga. Orang sini mah nggak ada. Ya ada Allah Subhanahu. Orang taman ini katanya. Untuk kita benar. Ya ada Allah Subhanahu. Ya. Jadi namanya ngaji terus bro, nggak apa-apa. Untuk misalnya 10, kalau saya sendiri pada ngantuk. Satu ini gue saya cuma 10 menit. Nggak apa-apa satu jam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orang kalau dahulu ketika dia di daerahnya masing-masing suka ngomongin orang, berangkat ke Mekah, berhenti ngomongin orang. Dulu waktu di daerahnya malas banget ngajinya, berangkat ke Mekah, wajib. Subhanallah. Sholatnya belum waktunya udah pada datang. Benar. Sebab kalau kita datang Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru datang, nggak keduman tempat. Ya, nggak keduman tempat. Sama kayak di kisah nih. Kita datang pagi-pagi, nggak keduman tempat, yang belum dibuka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Makanya kita kalau bisa tuh merasa, karena memang bawaannya orang lain pada ibadah, maka bawaannya kita kayak ibadah. Sama ketika kita puasa. Ya padahal kalau Senin Kamis kita malasnya kan, ya Allah 17 setan. Kita malas buat puasa Senin Kamis, tapi kalau bulan Ramadan puasa nggak kirim. Puasa juga biar ada pura-pura juga. Ya masih kelihatan puasanya gitu. Puasa bukan johor. Udah tua, yang penting ajar kan. Allah Subhanahu. Habis ajarnya sama sama maghrib. Jadi ajarnya bagaimana? Masya Allah, hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang bawaannya ketika masyarakat berpuasa, kita ikut puasa. Begitupun ketika di Mekah orang lain ibadahnya Masya Allah, mereka berlomba-lomba untuk betul-betul dekat kepada Allah, maka kita pun subhanallah pengen bawa dekat kepada Allah. Makanya Masya Allah, betul-betul kita di sekolah ini umroh paling 9 hari ya, 9 hari di Mekah, tapi 9 hari sambil perjalanan ya Pak, 3 hari di Mekah, 4 hari di Madinah ya. Ini kalau bisa 4 hari hatam 30 juz kemitra sunahnya. Kalau nggak nyanggup ya 62 kali 30 juz dah. Kalau nggak nyanggup, kalau emang nggak nyanggup juga ya 3 kali ya. Saya nggak berangkat ya. Allah Subhanahu. Tapi insya Allah niatin yang pentingnya ya 30 juz bareng sama bini. Ada orang yang bacanya masa ayat tuh, cuma ayat tuh, saya yang banyak banget, Ustaz yang baca banyak banget. Iya dah udah diwakilin. Ya hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sampai di Madinah, di pertama kali umroh, memang sunnah, waktunya datang dulu ke Madinah. Sebab Rasul itu berangkat umroh dari Madinah. Jadi orang kalau ada kalimat, boleh nggak sih orang berangkat haji, orang berangkat umroh tapi belum berangkat haji? Nabi berangkat umroh belum berangkat haji. Nyata banget saya. Ya, Nabi berangkat umroh belum berangkat haji. Subhanallah, dari Madinah berangkat haji. Nah ini sunnahnya adalah dikhatamkan 30 juz di Madinah sampai ke Mekah, khatamnya 30 juz lagi. Subhanallah, pulang udah jadi hafid. Ya, apa di pokok ketiga tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari Mekah, subhanallah, setiap orang berebut. Apa itu batu? Itu batu apa sih? Batu itu yang di Mekah apa nih? Hajar Aswad. Ini batu apa? Ya hadirin, dia Hajar Aswad yang sedikit perebutan orang. Ini saya pernah cerita ketika saya lagi di Mekah itu mau kemana nih, Masya Allah, Allah Subhanahu. Tapi niatannya karena Allah, insya Allah dikasih gampang. Kalau nungguin sepi kayak mampus nggak bakal ya, kecuali waktu sholat. Hadir
Tapi subhanallah di sana itu tawafnya lagi labbaik ya, lagi tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas sholat Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna. Itu total yang tadi pada berebut nyium hajar aswad berdiri saf, bikin saf untuk sholat jamaah. Nah itu hajar aswad sepi total, sepi dan kalau kita nyium goblok, orang-orang pada sholat dia nyium hajar aswad bisa disikut kita masuk tanah ya, nggak digantung kita alhamdulillah banget. Lagi sholat subhanallah orang pada, tapi subhanallah memang kebetulan saya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada lompat lagi, berebut lagi, terkomat lagi, begitu lagi, ntar selesai lagi, begitu lagi, lompat begitu. Maka ini triknya, pemirsa kalau bisa dekat-dekat, pura-pura komat dekat situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah, hadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kan pada berdiri tuh ya, hajar aswad sepi, kalau kita cium nggak bukan dong. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bermana tadi? Ya, nih subhanallah. Ini merupakan ibadah yang Allah perintah. Setiap orang berharap untuk sampai ke kota Makkah. Di masa tadi Nabi Allah Ibrahim sempat meninggalkan Hajar dan Ismail anaknya di padang yang tandus, dia pergi. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini pergi, datang kaum Jurhum pertama kali nih, dari kabilah Jurhum yang pertama kali di kabilah karena kehausan. Ya kehausan, kemudian minta izin, boleh saya minta air, silakan. Kemudian minta izin, boleh saya tinggal di sini. Wah, tentang tinggal di sini, ntar nunggu suami saya dulu pulang dah. Kapan kira-kira 3 hari lagi. Datang kemudian Nabi Allah Ibrahim dikasih izin untuk tinggal. Berkembanglah di situ hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah di tanah, jadikanlah di Mekah sebagai negeri yang aman, negeri yang penuh dengan berkah, negeri yang penuh dengan melimpahnya rezeki dan buah. Subhanallah. Buah apa yang ada di sana? Ya, apa yang kira-kira di sini aneh? Kuning ada masih sini kuning. Oh, kagak ada kan? Di sana insya Allah, susah nyarinya. Tapi insya Allah ada hadir. Karena memang nggak ada pohonnya, tapi buahnya melimpah. Hanya ada. Kepada banyak pertanyaan. Subhanallah hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking memang apapun ada di sana. Saya pikir-pikir jengkol ada apa di sini? Ada juga, ada juga. Ya. Cuman kalau repot kalau ya nih sebelum insya Allah nih pada berangkat umroh nih. Sebelum berangkat umroh, berangkat haji, kudu latihan yang rokoknya kuat kurang-kurangin. Ya, yang rokoknya kuat jangan rokok kalau bisa. Dan ntar pas berangkat umroh, insya Allah enjoy. Ini ada orang yang pikirnya merokok tuh. Ada Pak. Ya bener. Ini bener-bener nyata ini Pak. Ya, nih di hotel nih. Mau kemana? Ya, kita tanya nih orang. Kebetulan pimpinan rombongan juga. Mana Ustaz? Ya tempat mau ngerokok susah banget. Ya Allah ya Allah. Sampai kayak gitu orang. Ya, udah masuk nih di kamar di hotel, masuk. Wah ini enak juga. Ya, masuk. Dia keluar lagi. Orang kagak lagi. Ya, subhanallah. Karena memang susah, nggak boleh haram. Ya. So, kalau di sini mana ya bilang haram gak enak. Ya Allah subhanahu. Walaupun lama berbeda pendapat tentang hal itu, namun di Mekah itu ya usahakan begitu. Dan ingat, godaan paling besar seringkali saya sampaikan, belanja. Ya Allah ya Rabb, betul-betul bikin stres. Mana duit kagak? Bagaimana nggak stres tuh itu? Duit kagak mau belanja. Masya Allah hadrat Allah. Karena tadi nilai uangnya di sana itu beda sama kita.
Satu realnya sekian ribu. Berapa sekarang? 4 ribuan ya? Gak bisa kurang lagi. 4 ribu ya, 1 real. Kalau kita beli apa-apanya 100 real kesannya murah. Kalau kita kan 100 ribu, ribuan baru mahal kesannya, jutaan baru mahal. 100 ribu real, misalnya 500 real, murah. 500 real, 500 real, 500 kali 4 ribu berapa kira-kira? Ya hadir Allah subhanahu wa ta'ala, murah nih 500. Malah cuma lembar duitnya, 500 real lembar duitnya. Udah punya pemitra? Udah ada bayar? Mudah-mudahan ya. Subhanallah, hadir Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Nah ini kalau bisa ibadah saja sudah khusus. Jangan ingat-ingat, aduh malah tetangga pesan anu. Ada yang begitu Pak, Ustaz anterin saya kok belanja. Tuh, ini waktu saya berangkat, anterin saya belanja Ustaz. Belanja apa? Nono tetangga pesan sorban, kebenaran nih. Ayo kita anterin. Tuh, ada ya Allah. Ya demen kalau nganterin gitu. Kecuali mau nganterin apa? Beli mau kena, wajah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Oleh karenanya saya sih sekedar ngingetin buat pribadi saya, buat bapak-bapak, hadirin rekan-rekan sekalian, kesempatan umroh sudah Allah buka untuk kita. Ibarat nih, ada salak, ada jeruk, ada pisang, ada rambutan. Kalau nggak dibungkus nggak kebawa. Benar apa nggak kira-kira? Iya. Artinya kalau nggak dimakan nggak bakal sampai kepada kita. Bicara umroh sudah Allah siapkan, mau apa enggak? Kalau nggak ada usahanya nggak bakal berangkat hadirin. Usahanya apa? Dunyawiyah wa ukhrawiyah. Dunyawiyahnya apa usaha kita? Ya kita cari usaha yang sifatnya dunyawiyah, yang nernak ikan, banyak pindah ikan. Cari indukan yang benar-benar musim, ya, mengerti. Dari indukan yang benar-benar, ya, yang kira-kira lora banyak, mengertiin. Dari indukan yang loranya banyak, usaha tidak lakian, lor, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu usaha dunianya, usaha akhiratnya, sholatnya istiqomah, kemudian ngajinya istiqomah. Kalau setiap kali kita hadir dan kita minta mudah-mudahan berangkat umroh, amin, subhanallah. Tiap kali kita minta kepada Allah, inok nggak dijawab, mesti ada yang dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebab kebetulan Pak Mitra berangkat, bukan sebab kebetulan Pak Anda berangkat umroh, jamaah yang lain sudah berangkat umroh, bukan karena kebetulan. Ini pasti ada juga hasil doa-doa kita juga ya hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dunianya harus kita usahakan, akhiratnya kita usahakan. Insya Allah ketika orang pulang dari umrohnya, dia akan mendapatkan keuntungan dunianya dan keuntungan akhirat. Kalau hitung repot Pak, siapa yang nggak repot hadirin? Sampai ketika nanti di akhirat nih, Allah bertanya kepada orang yang dahulunya nggak ibadah, ngapa sih itu nggak sholat? Ya Allah, saya orang miskin. Miskinan mana lu nggak Nabi Isa? Miskinan Nabi Isa, bapaknya juga nggak punya. Ya hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ditanya tentang kenapa kamu nggak sholat, saya sibuk. Allah jawab balik lagi. Allah balik lagi kasih pertanyaan kepada dia, sibukan mana situ sama Nabi Sulaiman. Kita tiba ngurusin ya, apa sih urusan kita? Akuarium 5. Ya, akuarium rombeng. Nah, Masya Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya insya Allah ketika kita sudah panjangkan niat dalam ya, kemudian kita azam kepada Allah, betul-betul kita niatkan, ya Allah saya pengen berangkat umroh, saya pengen ziarah ke makam Rasul, saya pengen tawaf di Ka'bah, saya pengen sa'i dari Safa dan Marwah. Insya Allah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah seluruh doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan segala apa yang menjadi hajat kita.
ala hadhihi niyyat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebetulnya kita bukan mendoakan pamitra, tapi pamitra ya. Jadi insyaallah doanya nanti dijawab oleh Allah. Sebab di Makkah Madinah banyak tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Sebabnya jangan lupa pamitra jamaah PPH disebut-sebut ya, disebut-sebut supaya jamaah PPH bisa berangkat ke sana juga. Amin. Jangan lupa juga pamitra ya Allah supaya jamaah PPH supaya berangkat juga. Saya juga ngikut lagi. Nah, begitu Pak. Ya, jangan sampai nggak ngikut kalau kita berangkat pamitra sendiri. Ya capek ya. Nah, oleh karenanya biar bareng-bareng jamaah. Ini kan kalau masya Allah rame-rame begini kita labbaik Allahumma labbaik, masya Allah nikmatnya. Jujur saja selama marhaban tadi saya sedikit meneteskan air mata. Ya, karena kaki saya diinjak saja. Ya, sedikit meneteskan air mata apa sebab kangen dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kangen dengan ibadah di Makkah dan Madinah. Itu kangen subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita baca kita surat Al-Fatihah, kita khususkan buat pamitra keluarga, mudah-mudahan diberikan sehat, ya, panjang umur, mudah-mudahan berangkat hingga pulangnya dijadikan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh yang makbulah, yang senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan subhanallah kembali lagi untuk melaksanakan ibadah umroh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه الله الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لنا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الرحمن يا أرحم الراحمين الرحمن يا أرحم الراحمين الحمد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami menjadi perkumpulan yang Kau kumpulkan kami kembali di surga ya Allah. Waja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang selalu Kau jaga diri dan hati kami ya Allah. Kau jaga sehat kami, Kau jaga istiqamah kami, Kau jaga iman dan Islam kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah.
Sayangilah keduanya sebagaimana mereka begitu sayang terhadap kami ketika kami kecil ya Allah. Jika mereka masih ada keduanya atau salah satu dari keduanya masih ada, ya Allah panjangkan umurnya, berikanlah keberkahan kepadanya ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bisa berangkat umroh bersama kami ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami yang masih ada. Jika mereka telah dahulu meninggalkan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Jadikan kuburnya roboh dan riyadhul jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, anak dan keturunan kami jadikan anak keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti padamu ya Allah, berbakti pada Rasulmu, berbakti pada kami kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami jadi anak keturunan yang salihin dan salihah, yang cerdas otaknya, bersih hati, yang baik akhlak dan bagus akhlak ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, di kesempatan malam ini kami hadir untuk mendoakan saudara kami yang menjadi tamu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa tawaf di Ka'bah ya Allah, untuk bisa sholat di Masjidil Haram, untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah agar kami bisa berkunjung ke tanah haram-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.